wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Amelia dengan NIM 230404666 dan rekan saya. Saya Dwi Melani Mardianti dengan NIM 230500789. Di kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan jurnal berjudul Penerapan Algoritma K-means pada aplikasi data mining untuk menentukan pola penjualan dengan studi kasus Jahramart, sebuah swalayan yang ingin mengetahui produk mana yang laris dan mana yang tidak laris dari data transaksinya. Selain membahas isi jurnal, kita juga akan mendemonstrasikan implementasi algoritmanya secara langsung menggunakan Python. Jurnal ini juga ditulis oleh Ilwan Syafrinal dan Eka Lia Febrianti dari Institusi Universitas Universal Batam, Kepulauan Riau. Tahun terbitnya itu 2023. Jadi presentasi ini akan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu permasalahan, dataset, metode K-means, hasil clustering, dan kesimpulan. Latar belakang masalahnya adalah persaingan industri swalayan yang semakin ketat menuntut pemanfaatan data transaksi secara maksimal. Namun, di Jahramart, manajer masih kesulitan untuk meninjau produk yang dijual, mengetahui produk apa yang benar-benar dibutuhkan konsumen, dan penyimpanan data pun masih kurang efektif. Akibatnya, barang bisa menumpuk di gudang. Dari sini, penelitian merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana aplikasi data mining bisa menentukan produk yang sering dibeli konsumen. Yang kedua, bagaimana aplikasi ini memudahkan manajer menentukan produk yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, bagaimana aplikasi ini bisa mengetahui faktor yang menyebabkan kerugian perusahaan. Selanjutnya di sini ada untuk menjawab permasalahan yang tadi, pada penelitian tadi itu mengambil sampel data penjualan. Ada 14 produk susu untuk bayi usia 0 sampai 12 bulan dan database Zahra Mart. Setiap produk memiliki 2 atribut numerik yang akan digunakan dalam clustering, yaitu stok awal dan jumlah terjual. Sebagai contoh, yaitu susu Nestle Lactogen 1 punya stok awal itu 96 dan terjual di 87. Artinya hampir semua stoknya itu terjual, sementara susu SGM LLM Presinutri stok awalnya itu hanya 24, tapi yang terjual hanya 10. Ini mengindikasikan produk yang kurang diminati. Pola seperti inilah yang akan dikelompokkan secara otomatis oleh algoritma K-means. K-means adalah metode clustering non-hierarki berbasis jarak. Tujuannya adalah meminimalkan variasi data di dalam satu cluster dan memaksimalkan variasi data antar cluster. Algoritma terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, menentukan jumlah cluster. Dalam kasus ini, Jahramart ingin 2 cluster, laris dan tidak laris. Yang kedua, menentukan titik pusat atau centroid awal. Yang ketiga, hitung jarak setiap data ke masing-masing centroid menggunakan rumus. Ini akar dari jumlah kuadrat selisih setiap atribut. Yang keempat, hitung ulang centroid berdasarkan rata-rata anggota tiap cluster. Yang kelima, ulangi proses ketiga dan keempat sampai tidak ada lagi data yang berpindah cluster, barulah proses dianggap stabil. Oke, jadi pada penelitian ini centroid awal itu ditentukan secara asumsi. C1 itu sama dengan 95 dan 85 sebagai kandidat klaster laris, dan untuk C2 sama dengan 40 dan 30 sebagai kandidat klaster tidak laris. Setelah dihitung, ternyata proses ini itu membutuhkan 3 kali iterasi sampai hasilnya stabil. Centroid pada iterasi kedua dan ketiga sudah sama. 119,5, 107,6. Bisa dilihat di PowerPoint ini. Selanjutnya, C1 dan C2
sehingga proses dihentikan dan dihasilkan dua klaster terakhir. Selanjutnya, nah inilah hasil akhirnya. Pada grafik di kiri, sumbu X menunjukkan stok awal, sumbu Y menunjukkan jumlah terjual. Titik-titik biru adalah klaster pertama yang dikategorikan laris, dan titik oranye adalah klaster 2 yang tidak laris. Kotak kuning, merah, dan hijau menunjukkan pergerakan posisi sentroid dari awal sampai stabil. Oke, untuk yang terakhir itu ke Klaster 1 laris beranggotakan 5 produk. Susu Nestle Lactogen 1, susu Nestle Lactogen 2 ukuran 350 gram, susu SGM Ananda 1, dan 2 varian susu SGM Ananda 2. Sedangkan klaster 2 itu tidak laris, beranggotakan 9 produk lainnya termasuk semua varian Chillmeal, BMT, dan SGM LLM Presinutri. Oke. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan ada 4 manfaat utama bagi Zahra Mart. Yang pertama itu klasifikasi produk menjadi lebih mudah karena dilakukan otomatis oleh sistem. Yang kedua itu ada pola hasil clustering. Ini bisa dijadikan rule atau acuan dalam pengambilan keputusan produk yang akan dimasukkan lagi ke toko. Lalu ketiga itu keputusan menjadi lebih cepat dan konsisten karena begitu data dimasukkan, sistem langsung memproses dan menghasilkan keputusan. Keempat, stok gudang bisa dioptimalkan, produk laris ditambah stoknya, produk tidak laris dikurangi, sehingga tidak terjadi penumpukan barang. Terakhir, itulah ringkasan dari jurnal ini. Selanjutnya, kita akan menunjukkan bagaimana algoritma Siemens ini diimplementasikan secara nyata menggunakan kode Python dengan data yang sama persis pada jurnal. Sekarang kita akan beralih ke Visual Studio Code untuk menunjukkan bagaimana proses perhitungan manual Siemens tadi, centroid awal, perhitungan jarak Euclidean, dan hingga iterasi sampai stabil diimplementasikan dalam kode Python. Oke, jadi untuk bagian pertama itu adalah data set. Di sini saya memasukkan 14 produk yang sama seperti pada tabel 1 di jurnal. Nama produk, stok awal, dan jumlah terjual. Lalu menyimpannya ke dalam data frame pandas. Variabel X berisi 2 kolom numerik yang akan dipakai untuk menghitung jarak stok awal dan terjual. Selanjutnya, sesuai jurnal, saya akan tentukan sentroid awal secara manual C1 seperti yang tadi, angka yang sama persis seperti di jurnal supaya hasil bisa dibandingkan. Ini adalah implementasi rumus Euclidean distance yang tadi kita lihat di slide akar dari jumlah kuadrat selisih setiap atribut antara data dan centroid. Inilah inti algoritmanya. Setiap iterasi kode ini menghitung jarak setiap produk ke centroid 1, C1, dan C2, lalu menentukan klaster berdasarkan jarak terdekat menggunakan NP argmin. Setelah itu dicetak tabel hasil jarak beserta anggota tiap klaster sama seperti tabel 2, 3, dan 4 di jurnal. Oke, perhatikan hasilnya sama persis seperti di jurnal. Pada iterasi pertama ini, centroid baru menjadi 112,67 dan 97,5 dan 41,13 dan 23,0. Untuk iterasi kedua menjadi 119,2 dan 107,6 dan 45,44 dan 25,67.
Dan pada iterasi ketiga hasilnya tidak berubah lagi dari iterasi kedua sehingga proses berhenti dan tertulis hasil sudah stabil. Demikian presentasi dari kami mengenai penerapan algoritma K-means pada studi kasus Jahramart, baik dari sisi teori, di jurnal, maupun implementasi nyata dalam kode Python. Dengan pendekatan ini, pihak swalayan dapat mengambil keputusan stok yang lebih cepat, konsisten, dan berbasis data. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.